pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam vlog kali ini dengan judul mengenai urip dan urup, yaitu kedekatan Allah kepada kita manusia dalam 3 macam kedekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Para pemirsa channel Teknan Tasmaun yang berbahagia, kali ini kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali. Kemudian sholawat dan salam kiranya dicurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah. Para pemirsa sekalian yang budiman, vlog kali ini mempunyai irah-irah atau judul, yaitu kedekatan Allah SWT atau Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia melalui jalur 3 macam yang saya sebut, yaitu yang utama jalur urip dan urup. Apakah itu urip dan apakah itu urup? Nanti akan kita kupas satu persatu. Para pemirsa sekalian yang budiman, seperti Anda ketahui, seperti yang sudah sampaikan di vlog-vlog saya terdahulu, bahwa yang namanya makhluk apa saja, ya, yang pada awalnya tentu adanya dalam ilmunya Allah, kemudian ditajalikan dalam bentuk alam semesta ini, dan kita manusia itu sebagai hijab terakhir Allah, yaitu sebagai insanul kamil, sebagai wadah dari afalnya Allah dalam berbudaya, dalam kita manusia mengelola dunia ini sebagai khalifahnya, wakilnya. Karena itu jelas kedekatan di sini yang pertama sekali adalah seperti digambarkan dalam Al-Quran, yaitu innallaha ala kulli syai'in muhit. Jadi Allah itu suatu zat yang maha berkuasa, pencipta alam semesta ini, meliputi segala sesuatu, sehingga diri Anda dan saya, jenengan kali kula niki, juga diliputi oleh adanya Allah, yaitu mutlak yang pertama, yang selalu sudah saya sampaikan di beberapa vlog yang lebih awal, bahwa sekalipun kemana saja kita, nang lengi semut pun tetap kita tidak bisa menghindar dari jangkauan Allah. Itu yang perlu dipahami. Nah, berikutnya kedekatan yang kedua melalui apa yang dinamakan urip. Maksud saya begini, di samping kedekatan secara dzatiyah tadi, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk meliputi jenengan kula, ada satu gambaran juga bahwa di urip Anda itu, hidup Anda itu, ya, bisa hidup itu karena dihidupkan Allah. Dan ini coba kita baca dulu sebagai referensi. Itu ada disebutkan dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati karya Raden Ngabairon Wawarsito, itu yang sudah saya saringkan tadi sebenarnya sudah saya tulis di blog saya, ya, tapi ini saya baca untuk ringkasannya, yaitu ada dalil atau wejangan yang keempat dari dalil Serat Wirid itu. Ini yang mengenai urip, yaitu apa sih? Coba kita baca dalam bahasa Jawanya, ya, untuk yang ayat pertama, ya. Coba saya baca ini, bahasa Jawanya, sejatine ingsun anata mahlike, ya, ana sakjroning Baitul Makmur, iku omah sakjroning karamean ingsun, jumeneng ing sirahe Adam, kang ana sakjroning sirah iku utek, kang ana sakjroning utek iku manik, sakjroning manik iku budi, sakjroning budi iku nafsu, sakjroning nafsu iku suksma, sakjroning sukma iku rasa, sakjroning rasa iku ingsun, ora ana pangeran ananging ingsun tat kang angliputi ing kahanan jati. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas begini, di ayat pertama ini, ya. Sesungguhnya aku, Allah, ya, bertahta dalam Baitul Makmur, itu rumah tempat pestaku atau rumah keramaianku, dibilang keramaian, ya. Itu rumah tempat pestaku berada dalam kepala Adam, maksudnya kepala manusia.
Yang pertama dalam kepala itu adalah otak, yang ada di antara otak itu adalah manik, di dalam manik itu budi, di dalam budi itu nafsu, di dalam nafsu itu sukma, di dalam sukma itu rasa, di dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan selain aku, zat yang meliputi keberadaan yang sejati atau sesungguhnya. Kita berhenti dulu di ayat pertama dari dalil yang keempat ini. Ini yang hendak menggambarkan begini. Digambarkan di sini bahwa makhligai Tuhan atau Baitullah yang di sini disebutkan adalah di Bait Al-Makmur, Baitul Makmur ya. Baitul Makmur itu secara fisik keberadaannya digambarkan berada di Sidratul Muntaha sana, menjadi kiblatnya para malaikat semua. Nah, itu oleh Allah digambarkan menjadi tempat keramaian. Itu pada diri manusia, itu ada di dalam kepala kita, otak kita. Karena itu wajar bahwa otak kita itu nggak pernah berhenti, karena disebut sebagai tempat keramaian. Itu ada file-file, jutaan file yang mengendap dalam otak kita. Nah, pada inti otak kita itu ada hidup, urip. Nah, urip inilah yang daya hidup tadi itu yang langsung dari Allah. Karena itu dalam keadaan entah Anda itu terjaga ataupun tidur, maka otak itu tetap bekerja. Bedanya kalau Anda terjaga, maka otak itu bekerja secara sadar Anda. Tapi kalau ketika Anda tidur, maka otak itu bekerja dalam kondisi otak tidur. Tapi tidak pernah mati. Karena hidup itu ada, masih di situ. Ketika itu dicabut, maka Anda akan meninggal. Jadi kedekatan Allah dalam sisi yang kedua ini digambarkan melalui urip, yaitu urip Anda dan saya ini. Yang pertama tadi disebutkan di otak. Karena memang wajar. Otak itu adalah satu perangkat atau apa namanya, hardware, kalau misalnya komputer begitu, bagi diri manusia, bagi diri Anda dan saya itu yang selalu standby. Karena di situ ketika ada terjadi kerusakan, maka tentu nyawa sudah tidak bisa bertahan lagi. Betul kan? Nah, itu makanya disebut sebagai otak itu adalah kepala kita, tempat urip. Yang urip ini adalah disebut sebagai zatnya sendiri. Di dalam kepala ada otak, dalam otak ada apa tadi yang manik-manik apa semua sampai nyawa, sukma ya, kemudian dalamnya ada rasa, di dalamnya sekali aku, kata Allah. Aku ini malah adalah hidup, zat hidup atau urip itu tadi, yaitu kedekatannya Allah sampai ke begitu. Makanya di dalam Quran itu mengatakan bahwa aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Nah, ini udah ketemu mulai di situ. Ingat, kedekatan umum yang pertama tadi adalah segala sesuatu diliputi oleh kuasanya, oleh dirinya, oleh Allah. Kemudian yang kedua, kedekatan melalui urip, bahwa kita itu hidup kita itu pun karena ada daya hidup yang ditaruh dalam diri kita. Yang pertama kita ketemu di otak ini, terekam di buku Ronggo Warsito yang namanya Serat Wirid Hidayat Jati. Kemudian ayat yang kedua, kalau dalam bahasa Jawa saya bacakan dulu supaya aslinya Jawanya bagaimana ya, karena itu memang ulama kita zaman dulu yang mengarang ini dalam bahasa Jawa dan mula-mula ditulis dalam aksara Jawa juga. Ayat kapindo pambuka tata maligae ing dalam Baitul Mukarram, Baitul Haram maksudnya ya. Bunyinya begini, sejatine ingsun anata maligae sakjroning Baitul Mukarram iku omah anggoning larangan ingsun. Jumeneng ing dadane Adam, kang ana ing sakjroning dada iku ati, kang ana sakjroning ati iku jantung, sakjroning jantung iku budi, sakjroning budi iku jinem, yaiku angen-angen, sakjroning angen-angen iku sukma, sakjroning sukma iku rasa, sakjroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran ananging ingsun dat kang angliputi ing kahanan jati. Dalam bahasa Indonesia secara bebas saya terjemahkan, sesungguhnya aku bertahta dalam Baitul Haram, itu rumah tempat laranganku, kata Allah, berdiri di dalam dada Adam, maksudnya ada di dalam dadanya Adam. Yang ada di dalam dada itu adalah hati. Nanti tentu makna maknawiyah ini ya, bukan makna fisik. Yang ada di dalam dada itu hati, yang ada di dalam hati itu jantung,
di dalam jantung itu budi, dalam budi itu jinem, yaitu angen-angen, dalam angen-angen itu ada sukma, yaitu nyawa, dalam sukma itu ada rasa, rasa, sakjroning rasa, dalam rasa itu ada aku, ada ingsun, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku, zat yang meliputi keberadaan yang sejati. Nah, urip yang kedua atau hidup kedua itu ternyata diletakkan dalam jantung kita. Ini menurut kitab Wirid Hidayat Jati, dan itu memang benar. Jantung itu tidak mengikuti arahan kita. Kita tidak usah memerintah jantung. Jantung itu langsung diperintah oleh Allah sendiri. Kapan dia berdetak, kapan dia berhenti. Ketika dia diperintahkan berhenti, wassalam. Nah, itu karena itu melambangkan kedekatan Allah melalui urip kita. Bisa dipahami ya? Oke. Tidak saya komentari panjang lebar dulu, kita lanjut. Kedekatan urip yang ketiga diletakkan di mana? Nah, sebelum masuk ke situ saya ulas lagi bahwa disebutkan tadi bahwa Allah itu bertahta di Baitul Haram, yaitu di Masjidil Haram. Maka itu secara kiblat fisik, tapi kiblat rohaninya ada dalam urip manusia, yaitu tadi saat pertama di kepalanya, dalam otaknya, yang kedua dadanya, di perasaannya, lalu fisiknya di jantungnya. Baik, yang ketiga ayat katelu pembukaan toto mahligai ing dalem Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas bahasa Jawanya ya. Bunyinya begini. Sejatine ingsun anmata mahligai ana ing sakjroning Baitul Muqaddas jumeneng ana ing ini agak bahasanya terang-terangan aja, kemaluan Adam ya. Kang ana ing sakjroning kono iku pringsilan, kang ana ing sakjroning pringsilan iku nutfah, yaiku mani, sakjroning mani iku mati, sakjroning mati iku wadi. Sakjroning wadi itu manikem, sakjroning manikem iku rasa. Sakjroning rasa iku ingsun. Ora ana pangeran angin ingsun dat kang ngliputi kahanan jati jumeneng sakjroning nukat gaib tumurun dadi johar awal ing kono wahananing alam wakadiyat wahdat wakidiyat alam arwah alam misal alam ajsam alam insan kamil dadining manungsa sempurna yaiku sejatining sifat ingsun. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia bebas, demikian bunyinya. Sesungguhnya aku, kata Allah, bertahta di dalam Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis maksudnya. Itu ada di Palestina secara fisik ya, tapi secara rohani, secara urip hidup itu ada dalam diri manusia. Yang ketiga yaitu merupakan rumah tempat kesucianku, kata Allah. Berada dalam alat kelamin Adam. Yang ada di dalam alat kelamin itu adalah buah belir. Di dalam buah itu ada nutfah atau mani. Dalam mani itu ada madi, dalam madi itu ada wadi, dalam wadi itu ada manikem. Di dalam manikem itu rasa, di dalam rasa itulah aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang meliputi keberadaan sejati atau sesungguhnya. Berdiri di dalam nukat gaib, turun menjadi johar awal. Di situ keberadaan alam ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil, yaitu jadinya manusia sempurna yang merupakan sejatinya sifatku, kata Allah. Ini diterangkan panjang lebar di sini. Nah, keterangan yang bawah tadi mulai berdiri nukat gaib dan seterusnya itu tidak saya bahas dulu. Yang ini saya lanjutkan dulu mengenai pembahasan yang urip tadi. Jadi ada di organ kita ada yang ketiga, itu namanya ginjal. Ginjal itu juga tidak ikut perintah kita, tapi hidup kita ada di situ, diperintah oleh Allah langsung. Betapa vitalnya fungsi ginjal. Dia akan terus bekerja tanpa kita perintah. Ketika dia berhenti yang namanya gagal ginjal, wassalam juga. Ya, bisa diterima ya. Nah, urip ini yang dalam jasad ini, dalam jasad kita, menandakan kedekatannya pada kita. Itu saya ulang lagi, saya itu satu dilampangkan berada dalam Baitul tadi yang pertama yaitu secara fisik dilambangkan di alam Sidratul Muntaha, yaitu Baitul Makmur.
dalam diri manusia merupakan urip yang ada dalam otak kita. Kemudian yang kedua itu Baitul Maqdis, Baitul Haram, yaitu di Mekah. Secara fisik, secara rohani ada dalam dada kita. Kemudian yang ketiga Baitul Maqdis, tempat yang suci di dalam diri kita, ada di area ginjal kita sampai kemaluan kita. Itu menandakan ada 3 tempat merupakan tempat urip. Salah satunya itu dicabut, maka wassalam, kita ada meninggal jasad kita, jasad loh ya. Nah itu keterangan ini yang saya petik ini, saya ingin memakai keterangan ini untuk menyampaikan bahwa kedekatan Allah tadi sudah ketemu 2 hal. Satu, kedekatan secara umum bahwa segala sesuatu diliputi oleh Allah. Oke. Yang kedua, hidup kita pun langsung dipegang oleh Allah. Ibaratnya disetrum langsung oleh Allah. Ketika daya hidup ini atau urip ini dicabut, maka tubuh kita udah wassalam. Karena itu titipan. Nah yang kitanya sendiri yang mana? Nah nanti coba cari yang kitanya, yang aku, jenengan yang mana. Karena apapun yang masih kita bisa kita sebut milikku, sebenarnya bukan milik kita, semua titipan. Sawaladanku berarti titipan, rokokku berarti titipan, uangku titipan, kakiku titipan, kepalaku titipan, otakku, jantungku, ginjalku, semua berarti titipan. Bahkan nyawa pun nyawaku berarti titipan, karena urip tadi bukan milik kita, milik Allah. Nah, kunya di sini ini kalau sampai ketemu nanti yang aku yang sejati, nah itu karena man arafa robbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang kenal dirinya maka niscaya dia kenal akan Tuhannya. Maka ketika jenengan kali kula sampai ketemu pada aku yang sejati, insya Allah maka Anda akan paham Rob kita, Rob jenengan dan Rob saya. Tuh kedekatan yang merupakan urip. Sekarang kedekatan urup. Urup itu maksudnya ijabah. Sandangan pangan kita, rezeki kita, keperluan kita semua dijamin semua oleh Allah, dan doa kita juga diijabah. Dengan syarat kalau kita meletakkan kehendak kita di bawah kehendaknya, kita merasa ada kita kembalikan kepada adanya sebagai wadah kodrat irodatnya, sebagai wadah dari afalnya, sebagai wadah dari wujud apa maunya Allah dalam diri kita. Kalau dibahasakan lebih konkret, kita sudah bisa sumarah, bisa pasrah total, gerak-gerik kita apa kata Allah, maka disitulah tajalinya Allah terjadi dalam afalnya, dalam tingkah laku kita dan keinginan kita, maka doa kita menjadi ijabah, dikabulkan. Di mana ini posisi ini? Dekat yang ini, yaitu tadi dekat yang ketiga adalah dekatnya Allah dengan ijabahnya atas doa kita. Apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita keluh kesahkan, Allah menolongin. Itu berarti dekatnya di situ. Digambarkan kalau tidak salah itu ada satu ayat dalam Al-Quran itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani. Sampai akhirul ayat. Wahai nabiku, maksudnya kepada Nabi Muhammad, Allah berpesan, wa idza sa'alaka, jika ada orang yang bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi, dari hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi ani, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakan bahwa aku adalah dekat. Dekatnya bagaimana? Ujibu da'wati idza da'ani, aku akan mengabulkan apa permintaan dia ketika dia minta kepadaku. Ketemu kan? Komplit kan? 3. Satu, keberadaan mutlak itu kedekatan mutlak, karena memang makhluk itu tidak bisa melepaskan diri dari Allah, dari jangkauannya, dari liputannya, karena innallaha ala kulli syai'in muhit. Yang kedua, kedekatan digambarkan dalam urip kita, dalam hidup kita. Hidup saja itu karena ada daya hidup dari Allah yang digambarkan di surat Wirid Hidayati tadi. Ada 3 tempat hidup kita tadi. Ada kalau Baitullah itu di dunia luar ini ada 3, di Baitul Haram Mekah sana, Baitul Maqdis di Palestina, dan Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Dalam jasad manusia pun diletakkan 3 tempat itu, yaitu di kepala kita, dada kita, dan area ginjal kita. Itu urip, sumber hidup kita yang menata seluruh mekanisme tubuh kita.
Dan kedekatan yang ketiga ini justru yang sangat penting. Ketika kita sudah menyadari kedekatan pertama dan kedua tadi, dan kita menyerahkan diri kita kepadanya sebagai wadahnya, sebagai wujud dari rencananya untuk menjadi khalifahnya di bumi ini, maka dia mengabulkan permintaan kita, hajat kita lah. Kedekatan yang ketiga ini saya sebut sebagai kedekatan urub, kedekatan yang mengijabah, kedekatan yang membantu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kedekatan mutlak karena Allah itu penguasa segala-galanya. Kedua, kedekatan secara urib, bahwa urib kita itu memang langsung digandoli dirinya sendiri. Dan ketiga itu adalah kedekatan ijabahnya doa. Nah, ijabahnya doa ini dulur-dulur monggo yang kita cari, sehingga apapun kesulitan kita, apapun kebutuhan kita lepaskan menjadi bukan kesulitan kita lagi, bukan kebutuhan kita lagi, menjadi miliknya, kebutuhannya menjadi perhatiannya. Ibaratnya gini, Anda, jenengan dan kula ini punya satu beban berat. Ketika beban itu masih kita tanggung sendiri, maka itu susah payahnya kita yang nanggung. Tapi kalau kita mempercayakan kepadanya, maka biarkan dia sendiri yang take over, mengambil beban kita. Nah, itulah yang disebut kedekatan, dan disitu namanya kedekatan pengabulan doa atau kedekatan urub. Ada kedekatan mutlak karena zatnya Allah, yang kedua kedekatan karena urib, kita itu diuripi oleh Allah, kedekatan urib. Dan ketiga kedekatan urub, yaitu apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena anugerahnya, karena cantolannya itu berarti bersandar kepada dia secara mutlak. Karena itu dia mendeklar dirinya sebagai as-somad. Itu di surat Al-Ikhlas itu, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai akhir ayat. Pada Allahus somad, Allah itu siapa? Yaitu pencipta alam semesta, Tuhan kita semua yang as-somad. As-somad itu tempat kita bergantung. Tempat kita bergantung. Jadi apapun ya, kita menyadari ya bahwa kemurahan Allah lah. Dan ingat kalimat ini ya, sesakti-saktinya orang, sejaya-jayanya orang, sedaya-dayanya orang, sekaya-kayanya orang, masih lebih jaya lagi, lebih menang lagi, yaitu orang yang dirahmati oleh Allah. Saya ulang ya, seberapa dikdayanya manusia masih kalah dengan manusia yang dirahmati Allah. Seberapa saktinya manusia masih kalah dengan orang yang dirahmati Allah. Seberapa kayanya orang masih kalah dengan orang yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diwelasi oleh Allah, yang dibimbing langsung oleh Allah, yang ibaratnya menjadi orangnya Allah. Pernah saya gambarkan, misalnya Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kan tentu punya orang-orang di luar menteri-menteri yang resmi. Ada, jangan wani-wani, jangan berani dengan orang itu walaupun dia tidak menjabat apa-apa. Si A itu orangnya Pak Prabowo, misalnya begitu. Nah, harapan saya juga begitu, jenengan kula ini bisa jadi orangnya Allah. Paham ya? Sehingga seluruh masalah kita di take over oleh Allah. Salah satu kuncinya ketemunya ya ini tadi, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika Anda dan saya, kula jenengan ini memang benar-benar satu saja dalam kehidupan kita, itu melayaninya, berbakti kepadanya, ibarat dia itu juragan kita. Ini yang paling mudah saja. Kita bekerja itu untuknya gitu loh. Apa saja yang jadi kita itu dalam bekerja sehari-hari itu niatkan melayaninya, maka dia menjadi bos besar kita. Maka dia yang mengabulkan doa kita. Sementara itu dulu, kiranya bermanfaat bagi Anda dan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.